كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. Beli apa aja tadi? Hah? Sampai mana tadi ceritanya itu? Hah? Kenapa? Mana orang Nabi dari dulu itu? Enggak, yang tadi yang terakhir. Nabi Adam dan Allah. Asep. Ya Bapak Ibu, Nabi Adam diturunkan dari surganya Allah gara-gara melanggar larangan Allah, yaitu mendekati buah khuldi, ya. Bukan hanya didekati, akan tetapi oleh Nabi Adam itu dipetik kemudian dimakannya. Maka di sana beberapa tahun kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa itu hidup di surganya Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, sebelum Allah menurunkan Nabi Adam dari surganya Allah, pertama Allah turunkan yaitu setan. Pertama Allah ciptakan makhluk di bumi itu, pertama malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian setan diciptakan dari ujung api. Jadi setan panas terus, ya. Terus Nabi Adam dan Siti Hawa itu diciptakan dari tanah. Sejarahnya begini, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi, dan bumi itu menolak. Karena Nabi Adam, manusia, yang namanya manusia itu diciptakan dari bumi, kata setan akan membuat onar, maka bumi menolak awalnya. Maka kemudian kembali malaikat Jibril kepada Allah menghadap bahwasanya bumi menolak. Maka Allah memerintahkan lagi malaikat Jibril dan menyampaikan ke bumi bahwasanya saya itu lebih tahu daripada kalian. Maka diambillah oleh malaikat Jibril tersebut bagian tanah-tanah yang ada di bumi. Ada yang mengambil putih sedikit, ngambil yang agak coklat sedikit, ngambil yang hitam sedikit. Akhirnya terciptalah manusia yang ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit agak gelap, sampai nggak kayak kelihatan kalau malam ada. Benar. Kalau Ustaz Amin kan sedang-sedang saja, ya. Kalau ibu-ibu tidak ada dari tanah putih. Allah menciptakan kita dari tanah. Kalau tanah kan bermacam-macam, ada putih, ada coklat, benar, ada kuning, ada abu kosong. Maka di sana Bapak Ibu Allah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat dan setan itu untuk menyembah manusia. Dalam arti menyembah, memuliakan manusia, derajatnya lebih tinggi daripada setan dan malaikat. Maka setan menolak pada saat itu. Artinya bersujud bukan menyembah, akan tetapi mengakui dirinya bahwasanya dirinya lebih mulia manusia daripada setan dan malaikat. Malaikat langsung taat kepada Allah, akan tetapi setan tidak mau, Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum. Pada saat itu setan diturunkan oleh Allah dari surganya Allah.
tidak akan dilepas untuk digoda. Digodalah Nabi Adam. Pada saat itu Bapak Ibu, Nabi Adam tidak tergoda kalaupun digoda oleh setan dengan berbagai macam cara. Kemudian setan itu menggoda istrinya, yaitu Siti Hawa. Nah, setelah itu setan mengatakan kepada Siti Hawa bahwasanya setan diturunkan dari surganya Allah gara-gara terlalu patuh kepada Allah. Maka di sana karena Siti Hawa ingin selalu di surga, kalau nyambung ceritanya, pakai bahasa Arab kalau nggak nyambung. Halo? Nah, karena ingin kekal hidup di surga, maka hati dari Siti Hawa itu goyah, bimbang, karena takut terusir beneran dari surga. Maka di sana sudah mulai bimbang. Maka dengan kebimbangan dari Siti Hawa tersebut masuklah setan ke hatinya. Kemudian tergoda. Setelah tergoda Siti Hawa, kemudian menggoda Nabi Adam. Akhirnya di sana Bapak Ibu, Allah melarang untuk mendekati. Bahkan di sana Nabi Adam dan Siti Hawa bukan hanya mendekati, akan tetapi memetik dan memakannya. Kemudian Allah marah dan Allah turunkan Siti Hawa ke bumi dan Nabi Adam di Abwa, terus Siti Hawa di Jannah. Ya Bu ya, nyambung ceritanya. Bu, nyambung ceritanya. Kalau kita manusia itu Bu diciptakan dari tanah, ada tanah kuning, ada tanah putih, tanah Nah, kalau yang sering marah-marah ini mungkin yang kalau jemaah yang sering marah-marah, tapi tidak di sini yang lain itu mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Bu, setelah itu dipisahkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa selama 40 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 200 tahun. Akan tetapi selama dipisahkan 200 tahun atau 40 tahun, alhamdulillah Nabi Adam itu tidak pernah selingkuh, Bu. Halo Bu, Nabi Adam tidak selingkuh. Kenapa kok tidak selingkuh, Bu? Hah? Kenapa Nabi Adam sama Siti Hawa tidak selingkuh? Pinter jawabnya, karena nggak ada yang mau diselingkuhin katanya. Kalau sekarang suami ibu jangan coba-coba. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, setelah itu Nabi Adam dan Siti Hawa selama 40 tahun atau 200 tahun itu melafazkan kalimat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akan tetapi Allah tidak mengampuninya. Saking beratnya dosa dari Nabi Adam tersebut. Kemudian Bapak Ibu, pada suatu ketika Nabi Adam itu mengucapkan kalimat Allahumma ghfir bihaqqi Muhammad. Apa Bu? Bu? Allahumma ghfir bihaqqi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku dengan nama nabimu yang bernama Muhammad. Kemudian didengarlah kalimat tersebut oleh Allah. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, tahu dari mana engkau kalimat tersebut? Tahu dari mana engkau nama tersebut? Kemudian Nabi Adam menjawab, wahai Allah, sebelum engkau turunkan aku dari surgamu, saya sempat melihat bahwasanya di pintu surga itu bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seandainya orang ini tidak istimewa, niscaya tidak akan ditulis di pintu surgamu. Maka di sana Nabi Adam diampuni oleh Allah dan dipertemukan dengan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam diampuni dosanya gara-gara menyebut kalimat Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu namanya sudah tercipta sebelum Nabi Adam ada. Ya Bu. Nah, kalimat ini Allahumma ghfir bihaqqi Muhammad jika dibacakan kepada orang yang mau meninggal, insya Allah diselamatkan dari siksa kubur. Bahasa Indonesianya, ya Allah ampunilah saudara saya dengan hak nama Nabi Muhammad. Bahasa Indonesianya. Ya Bu ya. Kalau orang mau meninggal, sakaratul maut dibacakan itu. Insya Allah diselamatkan dari siksa kubur. Amin. Allahumma
Allahumma amin. Nah ini Bu Arafah. Ini Arafah ini tidak semua yang di sini Arafah Bu, ada batas-batasnya. Nah batasnya yang di depan kuning itu Bu. Jadi pada saat kita melaksanakan wukuf di Arafah tidak boleh keluar dari batas tersebut. Kalau keluar wukufnya batal. Ya Bu ya. Ini bidaya Arafah. Nanti kalau misalnya berangkat haji ke sini, kalau wukufnya di luar garis kuning itu wukufnya tidak sah. Kalau wukufnya tidak sah maka hajinya juga tidak sah. Halo Bu, mau haji semua? Mau? Siapa yang mau? Mau haji semua? Ada amalan yang harus dibaca Bu. Dengerin Bu. Pertama, pagi baca Waqiah biar rezekinya lancar. Terus sorenya baca Al-Kahfi. Tahu Bu? Surah Al-Kahfi biar hajatnya terkabul, ya. Banyak sedekah juga Bu, ya. Biar oleh Allah ditambah rezekinya, diperlancar oleh Allah, karena sedekah itu membuka rezeki yang tertutup. Nah, kalau misalnya beberapa tahun nggak berangkat Ibu, maka ada surat yang harus dibaca. Itu wajib, ya. Maka wajib baca surat Tanah. Kok ketawa? Terserah. Anjang laku 500 juta, bayar ke Bu Alfi 350. Masih ada 250 Bu. Ya. Insya Allah kalau sudah surat tanah itu istijabah. Asal daftarnya ke Bu Alfi kan sudah tahu berangkat terus ini. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling manjur itu. Subhanallah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan haji dengan cara Allah yang terbaik. Amin Allahumma amin. Sudah ya Bu, Jabal Arafahnya ya. Setelah itu Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dipisahkan oleh Allah, maka Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan di sebuah jabal yang bernama Jabal Rahmah. Sejarah tentang Jabal Sur tadi nyambung. Ingat yang Jabal Sur, memorinya ke sana dulu, ke depan ya. Sampai mana tadi? Abu Jahal ya. Nah, di masa Abu Jahal itu orang kembali kafir lagi Bu. Ini ibu-ibu yang sepuh-sepuh kok langsung kafir, ini gimana ceritanya yang tadi yang awal Bu ya. Maka di sana setelah itu lahirlah anak yang bernama Muhammad dari ibunya yang bernama Aminah dan bapaknya yang bernama Abdullah. Setelah umur 25 tahun, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ya Bu ya, jadi nabi, dan setelah 40 tahun baginda Rasulullah diangkat menjadi rasul. Ya Bu. Setelah itu setelah menjadi rasul, baginda Rasulullah langsung mendakwahkan Islam di kota Mekah dengan secara sembunyi-sembunyi. Maka diketahuilah oleh orang kafir, oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan dan abu-abu yang lain. Maka di sana baginda Rasulullah sudah mulai pusing, mulai sudah diganggu. Maka di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istrinya yang bernama Khadijah, kemudian ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, ditinggalkan pamannya yang bernama Abu Thalib terlebih dahulu, kemudian ditinggalkan oleh Siti Khadijah. Setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupannya sudah mulai terancam di kota Mekah. Maka di sana pada suatu ketika direncanakan oleh orang-orang kafir untuk bagaimana caranya agar Rasulullah itu berhenti mendakwahkan agama Islam. Halo Bu, assalamualaikum. 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 Sugih berataan. Oh, keras. Kalau assalamualaikum, Sugi berataan, amin. Tahu kok kalau ibu-ibu ini memang matre. Tapi sebenarnya bukan ibu-ibunya sih Pak yang matre, tapi kita-kitanya yang kere, yang laki-laki ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatikan nanti di sebelah kanan ada sebuah masjid. Bu, di sebelah kiri Bu, di sebelah kiri. Saya kanan, itu kiri. Nah di sebelah kiri
itu ada sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid An-Namirah, ya. Rasulullah pernah sholat zuhur di sana, dan masjid tersebut separuhnya masuk ke Arafah, separuhnya tidak di Arafah. Itu namanya Masjid An-Namirah, dibukanya 1 tahun 1 kali, ya Bu ya. Nah, sudah ya, Masjid An-Namirah sudah ya. Setelah itu orang kafir pada saat itu khawatir Ibu. Rasulullah itu dakwahnya sangat bagus, orang-orang yang masuk Islam itu bagus banyak. Maka di sana mulai gelisah, Abu Jahal, Abu yang lain itu pada gelisah, takut agamanya tersaingi. Maka di sana Rasulullah direncanakan, subhanallah, bagaimana caranya Muhammad ini untuk menghentikan dakwahnya. Assalamualaikum. Belum tidur Bu? Belum. Siap dengerin ceritanya? Siap, nanti saya tanyakan nanti. Kalau sudah saya tanyakan, saya tanyakan yang tidur nanti. Ya. Makanya jangan tidur. Ya. Setelah itu, kemudian orang kafir itu mengadakan pertemuan Bapak Ibu di Darun Najwa yang sekarang menjadi Istana Raja. Kemudian di sana menyusun rencana bagaimana Rasulullah, orang yang namanya Muhammad ini menghentikan dakwahnya. Maka di sana datanglah orang petinggi-petinggi orang kafir, lalu orang kafir itu merencanakan untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah, memberikan harta yang banyak, memberikan emas yang banyak, kemudian memberikan wanita-wanita cantik yang ada di kota Mekah pada saat itu. Maka di sana ada yang hadir dari salah satu petinggi Quraisy tersebut, petinggi orang kafir tersebut tidak setuju karena baginda Rasulullah tidak matre. Beda dengan ibu-ibu. Halo Bu. Ini omongan Ustaz kok bener gitu. Ngerasa ya. Masya Allah. Nah, setelah itu tidak jadi. Rencana untuk memberhentikan dakwah Rasulullah, untuk memberi hadiah itu tidak jadi. Maka di sana diundanglah oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain untuk semua kabilah itu hadir di pertemuan yang kedua. Maka di pertemuan yang kedua itu Ibu diusulkan yang pertama bagaimana caranya Muhammad itu agar berhenti berdakwah. Ada yang mengusulkan Bapak Ibu, assalamualaikum. Tidurnya nanti di hotel. Halo, biasa jemaah ini subhanallah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya memang sedikit. Rasulullah adalah nabi, kita umatnya. Sedikit bedanya kan? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit tidur, kalau ibu-ibu tidur terus. Rasulullah sedikit makan, kalau ibu-ibu makan terus. Dikasih roti tadi dah habis. Rasulullah sedikit marah, kita umatnya dikit-dikit marah. Itu bedanya sedikit. Sampai mana Bu ceritanya? Maka rencana yang pertama yang diusulkan oleh, nah perhatikan ini di sebelah kanan ini dulu. Ini sambungan dari Jabal Rahmah ini. Jalan air yang dibangun oleh Siti Subaidah. Siti Subaidah itu adalah istri dari Harun al-Rasyid. Ini dari Arafah sampai ke Musdalifah sampai ke Mina. Ya, Musdalifah Bu, kalau di Indonesia Musdalifah siapa? Bu, hafal semua. Hafal. Istrinya Nasar langsung, mantan istrinya Nasar katanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, rencana yang pertama Rasulullah itu diusulkan oleh orang kafir untuk dibunuh dengan cara diarak dulu, dijadikan pawai dulu, dikelilingin Mekah, kemudian jasadnya digantung di Ka'bah. Sadis apa tidak? Ngeri apa tidak? Diarak, diikat, kemudian dikelilingin Mekah, kemudian kalau sudah mati maka jasadnya digantung di depan Ka'bah. Akan tetapi di sana tidak ada yang tidak setuju Ibu. Karena pada saat itu Rasulullah adalah Bani Hashim, dan Bani Hashim itu sangat berpengaruh di kota Makkah. Maka itu tidak berhasil, tidak setuju. Yang kedua, usulan dari orang kafir, bagaimana kalau Rasulullah itu kita buang saja, dibuang ke negara lain, diasingkan ke negara lain. Di sana tidak setuju pula, karena khawatir nanti kalau Rasulullah ditaruh, misalnya ditaruh di India, maka di India itu akan berdakwah dan mengajak orang banyak, kemudian bisa menaklukkan kota Mekah. Maka tidak
rame-rame agar di sana tidak ada tersangka. Namanya apa kalau kita sekarang? Unjuk rasa. Karena tidak ada tersangka. Kemudian setelah itu, karena ada setan di sana, maka setan itu menyetujui, Bu. Maka di sana terjadilah setelah malam Jumat, orang kafir itu sudah mengepung rumah Rasulullah, mengepung ingin membunuh Rasulullah, Bu. Nyawa Rasulullah terancam pada saat itu. Kemudian oleh Allah diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, sebelum hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di sebuah gunung yang bernama Jabal Sur. Ya, Bu ya. Jadi Jabal Sur itu tempat persembunyian Rasulullah berapa hari di sana? Mulai dari hari, nah ini masjid nih, Masjid Mas'aril Haram namanya. Ini masjid dibukanya 1 tahun pada saat malam 10 Dzulhijjah. Ya. Nah di sini, Bu, namanya Musdalifah. Jemaah haji nginep di sini. Ya. Nginep di sini milih batu, Bu. Milih batu untuk melempar setan yang ada di sana. Nanti kita lihat setannya, ya, Bu ya. Nanti lihat setannya di sana. Tempatnya. Nah, mana sampai mana tadi? Nah, setelah itu orang kafir itu sudah siap ingin membunuh Rasulullah, Bapak Ibu. Sudah siap dengan senjatanya yang lengkap. Maka di sana Allah perintahkan untuk hijrah. Nah, sebelum berangkat dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar, Rasulullah mengajak sahabatnya Abu Bakar untuk membersamai Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di sana yang berperan, Bapak Ibu, untuk menyelamatkan baginda Rasulullah dari ancaman orang kafir, yang mengganti tempat tidurnya adalah Sayyidina Ali. Kemudian yang menemani hijrah ke kota Madinah sampai yang bersembunyi di atas Jabal Sur adalah Abu Bakar. Dan yang mengirim makanan selama 3 hari 3 malam itu adalah keluarga Abu Bakar, terutama yang bernama Siti Asma, putri Abu Bakar. Itu riwayatnya, Ibu, hamil 8 bulan pada saat itu. Berat nggak kalau hamil 8 bulan? Berat, sakit juga. Tapi dengan perjuangan, dengan keikhlasan Siti Asma mengantar Bapak Ibu dari bawah ke Jabal Sur itu jauh, subhanallah. Nah di sana pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, halo dengerin, ada cerita ini. Assalamualaikum. Setelah itu pada suatu ketika Rasulullah itu sampai ke puncak Jabal Sur, kemudian dicegat oleh baginda Abu Bakar untuk tidak masuk. Setelah itu bertanya baginda Rasulullah, kenapa kau mencegah saya, wahai Abu Bakar? Maka di sana Abu Bakar menjawab bahwasanya saya ingin memastikan bahwasanya gua ini aman. Maka di sana, Bapak Ibu, setelah itu Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, jika saya yang meninggal, niscaya keluarga saya yang menangis. Akan tetapi jika engkau yang wafat, wahai Rasulullah, maka umatku yang akan menangis. Maka saking sekiannya Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya masih banyak ini yang harus saya jelaskan tentang sejarah Jabal Sur, tapi ini sudah sampai ke Mina, ya, Bu ya. Ini Mina, Bu. Ini Mina, ini tempat nginep di sini. Jemaah haji dan jemaah haji yang melaksanakan haji nginepnya di sini. Ya, Bu ya. Ini di sini ini mulai dari tanggal 10 siang sampai tanggal 13 untuk yang ngambil nafar awal. Untuk yang ngambil nafar sani itu yang ngambil nafar awal sampai tanggal 12. Dan yang ngambil nafar sani itu tanggal 13 keluar dari sini. Doa juga di sini, semoga nanti kita nginep di sini nanti. Amin. Amin Allahumma amin. Baca surat yang saya pesankan tadi, jangan lupa yang terakhir ya. Nah, Bapak Ibu, di lembah ini pernah terjadi yaitu peperangan di mana tentara gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Maka di sana gajah yang gede itu, Bu, tahu gajah, Bu? Yang gede, hidungnya panjang itu, maka dikalahkan dengan sebuah burung. Burung mengalahkan gajah, kan tidak masuk akal, Bu. Nah, disinilah terjadinya tentara gajah itu dihancurkan oleh burung ababil yang membawa kikir dari neraka. Qadarullah idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tinggal Allah jika berkehendak, maka tinggal mengucapkan kalimat kun fayakun. Kalau kita mengatakan kun fayakun tetap, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad. Nanti perhatikan di sebelah kiri, ya. Di sana adalah Jabal Kurban, di mana tempat penyembelihan Nabi Ismail yang disembelih oleh ayahandanya yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Belum, Bu, belum. Bu, belum. Ntar. Nah, udah mulai kelihatan. Di sebelah kiri ada tugu kecil seperti masjid, seperti menara masjid tapi kecil pendek. Itu adalah tempat penyembelihan Nabi Ismail yang disembelih oleh ayahandanya Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah lihat, Bu? Sudah ya? Bu? Sudah? Tuh yang kecil di atas itu, Bu. Sudah? Merah. Siapa yang bilang merah di depan? Itu yang di atas itu, Bu. Sudah ya? Ya. Nah, itu adalah Jabal Kurban. Maka sejak itu orang yang sudah berkelebihan harta cukup dimakan, itu disyariatkan untuk berkurban. Kurban kambing, kurban sapi, tapi jangan kurban perasaan. Halo, Bu. Yang di atas itu perhatikan, Bu, yang seperti villa itu adalah tempat nginep juga, Bu. Mau di sana? Mau? Siapa yang mau? Kalahkan Prabowo dulu. Nah, itu tempatnya raja-raja, Bu. Presiden yang agamanya Islam kalau haji di atas itu tempatnya. Nanti turunnya paling pakai helikopter. Itu kalau mau Ibu kalahkan Prabowo dulu. Oh, nggak ngalahin Prabowo mau di sana jauh. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo. Halo. Lanjut, Bu. Ini Mina ini, Bu, Mina. Ya, namanya Mina bukan yang jual rujak di Indonesia, Bu. Mina tempat nginep. Nenek. Mina tempat nginep jemaah haji, bukan Mina yang jual rujak. Bikin kesel ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, masjid di depan itu adalah Masjid Al-Haid namanya. Nah, ceritanya masjid itu pernah disolati 70 para nabi, termasuk nabi yang 25 yang wajib kita ketahui. Nanti saya tanyakan yang nggak perhatiin nanti. Ya, enggak saya bawa umroh nanti. Ini, Bu, yang masjid di depan kita nih. Sekarang di sebelah kiri, Bu, itu adalah Masjid Al-Haid, di mana masjid ini pernah disolati 70 para nabi, termasuk nabi yang 25 yang wajib kita ketahui. Ya, Bu, ya. Nah, perhatikan yang seperti jembatan itu, Bu. Itu adalah Jemarat. Jemarat itu tempatnya setan. Jumroh Aqabah, Jumroh Ula, Jumroh Wusta di sana, Bu. Jemarat. Dan sekarang kita tidak ke sana, Bu. Ya, setannya tidak ada. Ya, nanti setannya paling kalau hajian ada. Perhatikan di sebelah kanan, ini semua tenda dan ada apa namanya? Itu terowongan. Lihat, Bu, terowongan di bawah gunung. Lihat semua, Bu. Capek saya, Bu. Ya, sudah lihat ya dua ya. Nah, di sana itu pernah terjadi peristiwa di mana jemaah haji 2000 orang wafat di sana, Pak. Pada saat era Presiden kita Soeharto. Karena pada saat itu aliran listrik semuanya mati, maka orang yang ada di dalam itu berdesak-desakan. Akhirnya jemaah haji di sana wafat 2000 orang. Dan yang mengusulkan untuk menjadi dua terowongan tersebut adalah Presiden kita Soeharto. Jadi dengan usulan Presiden Soeharto, kita diciptakanlah terowongan dua terowongan. Akhirnya yang keluar-keluar, yang masuk-masuk. Karena kalau haji reguler itu halo jemaah, sehat berataan, sugi berataan semua. Nah, kalau kita jemaah haji itu Indonesia reguler, maktabnya di sebelah kanan. Jadi kalau mau ke Jemarat lempar itu lewat gunung dulu, di bawah gunung
Indonesia. Di depan ini maktab Indonesia. Nah, inilah maktab Indonesia Ibu di sini. Di sana maktab Indonesia semua. Jadi jemaah Indonesia nginepnya di sini Bu. Jadi kalau mau melempar setan di sana harus lewat Gunung Bulu. Itu di bawah tuh maktab Indonesia semua. Semoga kita ditakdirkan di sini. Amin Allahumma amin.